akan angkat orang-orang itu, ya. Dan yang kedua, apa yang ada pada diri orang yang khidmat? Kalau sudah yakin bila syak, kita sebut dengan tasdik. Dan yang kedua apa? Yang merusak tasdik apa? Syak tadi. Orang sudah jalan, diberi kepercayaan, diberi amanah, yang merusaknya apa? Khianah. Maka orang-orang yang sudah dapat ijazah zikir, udah dapat zikir-zikir asrar, sekarang dia punya tantangan berikut. Apa itu? Khianat. Ini yang paling berat. Banyak murid-murid khianat. Maka kembali ke cerita tadi, ketika majelis guru saya sepi, bertanyalah salah satu dari kawan saya yang masih bertahan tapi sesekali, wahai Tuan Syekh, itu kenapa Abuya mengatakan kemarin tidak alim, tidak kasyaf? Apa jawaban beliau? Persis yang saya katakan tadi. Kalau Buya Hasan Basri tidaklah kasyaf, tapi murid salah faham. Murid mengira yang kasyaf itu adalah guru. Itulah pemberhalaan terhadap guru. Ini juga nggak boleh. Maka kadang-kadang, mohon maaf para wakil talqin, kita ini kadang jadi hijab untuk murid-murid. Kita pun harus bertelanjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya murid tidak tenggelam dalam memandang kita, tapi dia tenggelam dalam memandang Allah yang kita sebut. Ini perlu sekali. Ujian orang yang dapat amanah, amanahnya takut diambil. Padahal amanah kan suka-suka yang ngasih. Kalau diambil, ambil aja, yang penting ridho. Gimana? Antum diangkat nih jadi mursyid, terus dicabut, mau nggak? Malu ya? Apa kata dunia? Gitu ya? Itu nafsiyah yang bermain, ya? Nafsiyah yang bermain. Jam berapa nih ajengan? 1 kurang. Waduh, salaman 2 jam. Ada satu yang bakal kita hidupkan nanti, selain kajian-kajian ma'rifatullah, sanad-sanad khirqah, sanad talqin, sanad khirqah. Semoga nanti ada waktu kalau saya datang, kita berikan sanad khirqah. Khirqah itu antum sedia sendiri, bawa-bawa kain sendiri ya. Ntar kita ambil, kita pasangkan, tabarruk dengan para masyayikh yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, dipakaikan. Makanya para mursyid itu dulu ada yang pakai tutup ya kepala, itu disebut khirqah ya. Ini karena dipakai aja, kok nggak bisa dipakai nih Pak? Udah ada yang pakai serban, ada yang pakai kopiah, lalu ditutup lagi di atasnya, seperti Mbah Yai Asrori ya. Abah Lutfi pakai ya? Pakai ya. Dulu ada Abah Ahmad Sukanta pakai juga di Banten. Itu pakai sanad. Jadi kita ini pakai begini ada sanadnya ya. Pakaian badan ini bersanad, tongkat aja bersanad, apalagi zikir bersanad ya. Namun itu simbol supaya dapat berkah. Inti dari semua itu ada di ilmu ma'rifat. Dan ilmu ma'rifat itu sudah diturunkan di kitab-kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Itulah kitab Sirrul Asrar ya. Ada satu kitab lagi yang mungkin jarang dibaca, Al-Ghunyah ya. Al-Ghunyah itu kitab menyempurnakan Ihya Ulumuddin. Karena di Ihya Ulumuddin
Tidak ada satu bab tasawuf mengenai murid dan murad. Ya, murid dan murad. Murid itu yang masih menganggap dirinya lah yang menjemput hidayah. Kalau murad, dia memandang hidayah ini adalah tarikan dari Allah, Al-Hadi, sang pemberi hidayah. Maka orang-orang yang murad, mau zikir hambar, mau zikir enak, mau zikir bergetar, tidak bergetar, yang penting zikir. Karena yang dizikirkan sudah bersama. Maka rasa itu nggak penting. Yang penting bersama dengan sumbernya rasa. Hentikan menyembah rasa. Inilah makna la ilaha illallah. Tiadalah rasa kecuali bersama yang punya rasa. Rasa itu makhluk bukan? Allah Khaliq. Maka jangan cari rasa. Ilahi anta maksudi, ya Allah. Bukan rasa yang aku cari, bukan merinding-merinding yang aku dapatkan, meskipun itu satu kecanduan. Yang aku minta cuma Engkau sang pencipta rasa. Kalau udah aman pencipta rasa, kita bisa request rasa. Serius, merinding-merinding, panas-panas, sejuk-sejuk, melayang-melayang, kan kekasih Allah. Kalau belum kekasih nggak bisa request. Ya, udah jadi kekasih belum? Belum, makanya masih pusing mikirin fulus. Ya, taiba abdud dinar, pasti pusing capek orang yang menyembah dinar dirham. Apalagi zikir 165 70 ribu supaya hutangnya terbayar. Tuh, Tuhan ente utang namanya. Udah, coba luruskan. Biar dari murid menjadi murad. Jadi tujuan kita bukan mau jadi mursyid, tapi menjadi murad. Itulah yang habis rasanya dalam sumber rasa. Habis semua yang dia tuju, kecuali hanya Allah yang al-maksud, yang berhak dituju. Allah ini pencemburu nggak? Ibu-ibu cemburu nggak, Bu? Hampir mirip. Maka sifat cemburu itu nggak diturunkan banyak-banyak ke laki-laki. Kalau laki cemburu jadi ghadab, main tonjok aja, gitu. Ini belakang saya ahlinya. Tinggal bawa geng motornya beres. Kalau ibu-ibu kan lain, dipendem buat siasat, kan? Layangan putus. Masa ya, saya nggak benci film atau apa sih ya, nonton silahkan, tapi seorang muslimah bukan itu panduannya, bukan itu pandian seorang muslimah, apalagi santri. Sinetron kita sinetronnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Uswah itu sinetron yang layak ditiru, dinikmati. Indah loh sinetron istri-istrinya Nabi. Gimana, Bu? Nonton aja, nggak apa-apa. Saya nggak mengharamkan seni kok. Silakan. Cuma nonton yang di dalam ini lebih enak. Makanya orang-orang ahli zikir nih, kalaupun nonton yang imajinasinya melalang kemana-mana, bukan imajinasi bumi. Itu baru imajinasi bumi itu. Beda ya tontonan kita sama mereka ya. Kalau antum sukanya apa? Tembak-tembak, gitu, atau kungfu. Abah Anom aja senang film kungfu, karena membangkitkan imajinasi. Tapi imajinasi kita beda dengan makhluk halus di samping kita ya. La ilaha illallah. Kalau orang la ilaha illallah berumah tangga, pasangannya bukanlah berhala, pasangannya bukanlah sesuatu yang dia ingin kuasai. Dia leburkan cintanya dalam cinta Allah. Ya Allah, ini istriku, ini suamiku, aku serahkan cintaku kepada Engkau.
Maka jadikanlah cintaku ini ya Allah cinta yang Engkau bimbing. Maka kalau orang rumah tangga begini, setengkar-tengkarnya balik, sekacau-kacaunya nanti akan akur. Kenapa? Karena ada campur tangan Allah di situ. Allah lah yang yu'allif baina qulubihim, ya, yang akan mentaklif, melembutkan kolbunya orang-orang. Jadi kalau udah bener nih la ilaha illallahnya, nggak ada bakal ngomong begitu, ya. Cemburu yang berlebihan, nggak bakal ada. Keinginan ingin menguasai, enggak. Kita ini milik Allah. Sama laki-laki, ini kan lucu. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, budak jadi istri. Kalau yang depan saya nggak tahu nih istri jadi budak kali ya. Beda ya. Maka ikhwan fillah, semua ikhwan, para salikin, salikat, muridin, muridat, benarkan la ilaha illallah, habiskan ananiah kita, habiskan cemburu, cinta, rasa, bahkan habiskan gelar, habiskan pintar, habiskan kitab dalam kalimat la ilaha, habis semuanya illallah, barulah berdiri kalimatullah di dalam diri, barulah benar izzah itu milik Allah, milik Allah. Inilah yang disebut uzkurullah, ingatlah Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Orang-orang inilah yang beruntung jika Allah sudah bertahta dalam jiwa. Allah sudah menatap nama, oh ada namaku dalam dirinya. Allah tidak tega kalau kolbu ini tersusahkan sedikit oleh harta. Sama jika ada seorang kekasih Allah diganggu oleh hamba-hamba yang lain, Allah tidak akan biarkan si hamba sekasih ini diganggu. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Ganggu ahli zikirku, aku makar kepadamu. Hatta pasangannya bisa begitu, hatta tetangganya, dia nggak perlu turun tangan, Allah yang turun tangan. Jadi kita nggak perlu serang-serang orang pakai hizib, nggak perlu serang orang pakai tahlil, baca la ilaha illallah tembak, itu nggak perlu, ya. Itu norak begitu. Wali itu nggak perlu nembak, Allah yang jaga dia. Kalau kita masih jaga diri kita dengan kalimah akan berakhir dengan kebisuan. Ada yang bisa baca tahlil 165 setiap saat? Coba lagi kerja aja lepas kok, lagi nyetir aja lepas kok. Maka bergantung ta'alluq dengan asma, kalimah dan lafaz, itu ada mulusul, nggak nyampe-nyampe. Maka saya tutup kajian ini dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Habiskan la ilaha, tersisalah illallah. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Kemukakan isbat, Allahu la ilaha illa hu. Putuskan dengan hu, karena hu itu adalah sir dari kata Allahu. Hu itu ketika dirimu hilang, ketika duniamu habis, yang ada hanya dia yang berdiri sendiri. Kul hu, ketika sudah hu baru ada Allah. Ketika ada Allah barulah terasa ahadiyah di dalam diri, baru disebut ahlu tauhid yang hakiki. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bedah kalimah la ilaha illallahnya terasa, karena inilah oleh Rasulullah, oleh wali-wali Allah. Kita yang bukan siapa-siapa cukup menikmatinya. Nas'alullah bila ilaha illallah ayusabbita qulubana. Kita meminta dengan keagungan la ilaha illallah untuk menetapkan jiwa kita. Ya Allah, qalbu kami kosong, qalbu kami hampa, jiwa kami rusak, pikiran kami kotor, nafsu kami besar, nafsu kami tidak terkendali. Tapi Engkau ya Allah maha menguasai. Engkaulah Rabbul Alamin, Engkaulah penguasa jiwa kami, Engkau yang menguasai kolbu kami.
Engkau jualah yang dapat memasukkan kalimah itu kepada kami. Fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in, fa'inna ya mu'in ala zikrika. Maka bantulah kami wahai yang maha membantu, tolonglah kami wahai yang maha menolong, bukakanlah bagi kami wahai yang maha membuka, mudahkanlah bagi kami wahai yang maha memudahkan, ringankan kalimah yang lebih berat dari langit dan bumi ini masuk ke dalam kolbu kami, sehingga lisan ini yang susah membacanya menjadi ringan membacanya, kolbu ini yang kosong dipenuhi hanya nama Engkau. Ya Allah, izinkan nama kami lebur dengan nama-Mu, kolbu kami menjadi istana nama-Nama, istana subhanallah, istana alhamdulillah, istana Allahu akbar, istana la ilaha illallah, istana la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni orang-orang yang mendidik kami, maafkan hikmah kami yang tidak sempurna, karena hanya Engkau yang maha sempurna. Maafkan jika kami masih bertanya-tanya, benarkah ini jalan kehadirannya? Maafkan jika nafsiah kami masih meronta-ronta, karena kami masih hamba-Mu jua, ya Allah. Ya Allah, jika kami tersesat, kami terhina, kami akan lemah dan tersiksa, ya Allah. Kami tetap hamba-Mu, ya Allah. Jika kami Engkau panggil, Engkau angkat, kami pun naik hanya dengan keagungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang nama Engkau dibaca oleh semua makhluk, yang nama Engkau dibaca oleh semua wali-wali, yang nama Engkau masuk ke dalam kolbu para arifi, yang nama Engkau terukir di kolbu para pecinta. Ukirkanlah ya Allah kalimah nama Engkau al-ismul a'zam, ismul zat Allah di dalam kalbu kami. Pegang dadanya, baca ya Allah yang lembut, ya Allah, dihentakkan, tegur dia, kagetkan dia, kalau perlu tampar dia, bangunkan, baca wahai kalbuku nama Allah, ya Allah. Ahad Ahmad Muhammad Al-Mahdi. Al-Fatihah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم والحمد لله رب العالمين. دستور يا سيدنا يا رسول الله، دستور يا سادتنا الأولياء، دستور يا سيدنا سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.